Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gumilar Nurul Firdaus. Selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kebetulan hari ini saya berada di Desa Jadimulya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Dan di lokasi ini kita melihat lahan kurang lebih sekitar 2 hektar yang secara kepemilikan sedang proses pengalihan sertifikat dari pemilik sebelumnya kepada saya sendiri, ya, dan mudah-mudahan proses sertifikatnya sampai selesai secepatnya, ya. Dan ini tampak di belakang saya ada bangunan kecil ini, ya. Ini bangunan lama yang terbengkalai dari pemilik sebelumnya, dan sekarang akan kita lakukan melihat seberapa parah bangunan tersebut untuk kita renovasi. Dan selanjutnya mari kita mencoba mereview lahan yang berada di Desa Jadimulya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, seluas 2 hektar. Barangkali ada sahabat yang memiliki saran dan pandangan bagaimana menata lahan 2 hektar ini bisa menjadi bermanfaat untuk kemaslahatan umat, apakah untuk dibangun pesantren, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, atau hanya dijadikan alat mohon maaf untuk dijadikan tempat tani saja, ya. Ini mohon saran dan pandangan dari sahabat-sahabat, ya. Tulis aja di kolom komentar berikut ini. Baik, kita ikuti, kita review lokasi lahan ini, ya. Ayo. Baik sahabat, kita sudah berada di lokasi dan ini adalah jalan lintas, jalan kabupaten, ya, yang jalan ini kedepannya akan menjadi 2 kali lipat lebarnya, dan jalan yang saya tuju ke sana itu adalah sekitar 10 menit menuju kantor kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, atau ke sebelah sana itu menuju kantor Bupati Kabupaten Pangandaran, ya. Ini diperlebar jalan ke sebelah sana. Dan sekarang kita lagi tunjuk saya. Nah, jalan ini tembus ke kantor Kecamatan Langkap Lancar, juga tembus sekitar 1-2 km ke kantor Kodim, Komando Distrik Militer Kabupaten Pangandaran, sekitar 5-10 menit. Nah, ini luas lahan ini, batasnya di sebelah sana, ya. Di sebelah kiri saya di sana ada pohon manggis, dan terus ke sebelah sini, ya. Dan itu batasnya di sebelah sana ada pohon kelapa. Kurang lebih ini sekitar kalau tiang listrik dengan tiang listrik bisa 50 meter. Jadi ini panjang mukanya itu sekitar 70 meter. Ya, jadi panjang muka lahan ini, ya, dari ujung sana sampai ujung sebelah sini itu 70 meter. Kurang lebih, mungkin ini lebih, ya. Dan kita review sekarang. Nah, untuk mencoba menggarap lahan ini, kita sudah mempersiapkan jalan ini, lebar jalan ini dari tiang listrik ke sebelah sini itu kita sudah membuat merintis, menggurung untuk membuat jalan sekitar 8 meter, dan sampai di ujung bangunan yang harus direnovasi itu 21 meter. Jadi ini langkah pertama itu adalah harus membuat jalan pribadi, ya. Panjangnya 21 meter, lebarnya dari sini ke sini sekitar 8 meter. Jadi cukup untuk 2 buah truk berpapasan sampai bisa ke lokasi bangunan yang tadi ke saung ini. Baik, ya, kita jalan saja langsung sahabat. Oke. Nah, dulunya ini hanya galengan biasa, tetapi secara bertahap kita uruk, dan ini masih punya PR untuk urugannya sampai ke bangunan sana. Dan tadinya ini adalah sungai kecil, ya. Sungai kecil ini, tetapi kita mencoba agar sungai ini jadi jalan, kita pasang gorong-gorong,
pasang gorong-gorong untuk saluran air ke sebelah sana sehingga airnya lancar ya. Dan alhamdulillah airnya sekarang sudah mulai lancar. Nah, ini baru jalan 2 meter ya, kurang lebih. Dan ini PR-nya adalah untuk menambah lagi sekitar 6 meter sampai menembus ke sini. Dan sebelah sini harus dibuat lahan ya untuk lahan parkir. Lahan parkir ya. Nah ini jadi untuk lokasi ini sampai ujung pohon itu ya, pohon apa itu, talasen teh, sampai ke sebelah ujung pohon kedondong itu, ini harus dijadikan lahan parkir. Nah ini ada penampakan saung ya. Penampakan saung. Ini bangunan lama dari pemilik yang lama dan terbengkalai. Ya, terbengkalai, tidak terurus. Dan PR-nya adalah harus memperbaiki lagi bangunan ini agar kembali ke normal. Ya, kita lihat ke dalamnya. Oke. Nah, jadi untuk sambungan listrik ini sudah ada. Di sini tinggal menaikkan daya saja. Tinggal menaikkan daya dan kita lihat ke belakang ya. Tuh ke belakang. Nah, ini dulunya ini lahan pesawahan. Dulunya ini lahan sawah produktif karena di sana ada saluran sungai kecil ya mengalir ke sini. Tapi karena oleh pemilik lama itu tidak digarap, ya, maka terbengkalai seperti ini. Dan PR kita adalah bagaimana yang tadinya sawah produktif ini bisa kembali produktif, bukan hanya ditanami oleh runtuh, tetapi ke depan mudah-mudahan akan menjadi padi. Dan sumber air ini ada sungai sebelah sana. Kapukurnya teh tahun sabar Bu? Abi Pemilik iya. ngawitan. Abi sumping ka dieu teh 2004, Pak. 2004. Si pemilik lama nu kapungkur teh urang mana itu? Urang Cikubang. Urang Cikubang. Digarap ku ibu. Pak Endot namina teh. Oh, Pak Endot. Maeru gitu. Kapungkur mah kawitna sanes sawah kieu nya? Sawah, Pak. Oh, sawah Abi mah produktifnya. nyawah di dieu teh, Pak. Bareng sumping teh nyawah ngebon nya. Ngebon suuk sagala we, ieu mah herang kapungkur mah ku abi, Pak. Oh. Saang ku abi. Mung 2010 mun teu hilap na abi. Ada hoyong dinu nyalira abi teh meser pe paling payun ieu. Oh, mohon. Dipasian ku paku. Mohon. Jadi mulia. Iya. Sok ieu tuh meser di dieu cenah. Nya diical ku supi milik ieu anu gaduh ieu tadi ical. Mohon diical. Mohon. Tos gambrung kieu nya. Gambrung we tos diical mah gitu. Tos diical mah abi meser di dieu di palih-payuna. Payunnya. Aya nu ngical abi da hoyong dinu nyarira. Nyalira nya. Borong sumping mah kan abi bujang-bujang abi 2004 sumping ka dieu, Pak. Sahabat Gumilar Firdaus, saya bertemu dengan ibu-ibu yang dulunya pernah menggarap lahan ini. Menceritakan bahwa lahan dulunya ini lahan yang belum sawah ya. Tapi di tahun 2004 belum sawah ya, masih hutan-hutan. Dan terus oleh ibu ini digarap menjadi sawah Bu ya. Iya. Itu ada sawah. Nah, setelah itu karena ibu sudah memiliki lahan sendiri, maka ibu menggarap lahan sendiri. Gitu. Ya, itu ya. Nah, sahabat, jadi itu keterangan dari pemilik lahan sebelumnya dan kita memiliki PR dari pemilik lama ke saya untuk diubah menjadi lahan produktif, apakah menjadi sebuah tempat lembaga sosial ataupun juga untuk lahan pertanian atau apa. Mohon saran dan pandangan dari sahabat-sahabat semua untuk kebermanfaatan, kemaslahatan lahan yang seluas 2 hektar ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini lahan ini dulunya sawah produktif ya, tetapi oleh pemilik sebelumnya tidak digarap sehingga gambrung, cek orang Sunda mah gambrung, yang tubuh itu hanya daun-daun. Dan sahabat lihat sekarang ini adalah bukit. Di atas bukit itu ada banyak berbagai macam pohon ya, mulai dari albasia, juga kayu-kayu kayu-kayu hutan. Kita lihat sahabat, nih ternyata ada pisang nih. Itu ada pisang tuh. Ya, sudah mulai menua dan ini ada jeruk Bali. Nah, ini jeruk Bali ya, lihat.
Waduh, ada berapa biji nih? Alhamdulillah ya, ada 1, 2, ya, ada mana lagi? 3. Ini jeruk Bali. Manis. Kata pemilik sebelumnya manis. Dan nanti akan kita coba bagaimana merasakan rasanya jeruk Bali ini. Ya, sahabat. Tuh. Kalau ini diurus luar biasa, akan tumbuh dan berkembang, mungkin akan lebat. Dan ini ada cangkokannya. Dicangkok untuk bisa dikembangbiakan lagi di tempat yang lain. Ini jeruk Bali. Ya, jadi di atas itu ada bukit yang ditanami dengan berbagai macam pohon-pohon keras ya di sana. Masih luas ke belakang. Nah, sahabat, ini dulunya adalah sebuah kolam yang produktif ya. Batasnya sebelah sana, ke sebelah sini, dan ke sebelah sini. Tetapi terbengkalai oleh pemilik yang lama. Jadi PR kita sekarang adalah bagaimana mengembalikan kolam ini menjadi lebih produktif. Hasilnya ikan atau apapun ya bisa digunakan oleh diri sendiri atau juga manfaatkan kepada siapapun yang membutuhkannya. Nah, ini ya, lihat sumber airnya. Ini kecil karena belum dibenarkan. Sebetulnya sumber airnya ini sangat besar sekali karena di sana ada mempet saluran airnya sehingga yang keluar adalah seperti ini. Jadi ini potensi sumber air ada, tinggal bagaimana memanfaatkan lahan ini menjadi sebuah kolam yang produktif. Oke, sahabat, kita jalan lagi ya. Ini ada pohon kedondong dan ini adalah perbukitan. Itu sekitar 1/4 hektar bukit ya yang diisi oleh berbagai macam ragam pohon-pohonan hutan ya, seperti ini lokasinya. Baik, dan kita lihat bagian depan sana adalah batas ujung muka ya, yang 70 meter itu sampai di ujung sana, sebelah sana. Jadi ini adalah jalan ya, dari sini nih jalan, terus jalan hitam, jalan aspal yang besar ke sebelah sini, ke ujung kelapa sebelah sana itu. Nah, ke ujung kelapa ini, sahabat. Oke, baik. Dan kita lihat ternyata di sini ada pohon talas. Waduh, ini pohon talas. Airnya bekas hujan tadi pagi ya. Nah, ini daun bagaikan air di daun keladi. Nah, inilah. Jadi pada saat kita ini tetap kering ya. Airnya ke sana ini bagaikan air di daun keladi seperti ini, sahabat ya. Oke, ini hijau sekali. Jadi intinya bahwa tanah di sini sangat subur, sahabat. Tinggal mau mengolahnya oleh kita seperti apa, dengan pupuknya, dengan pengendalian hama ya, bukan pemusnahan hama tapi pengendalian hama. Ternyata ini juga ada pohon buah ya, luar biasa, pohon buah ya. Tinggal diurus saja akan menjadi sebuah pohon yang akan lebat tubuhnya. Ini pohon buah. Dan di sini ada bunga liar ya. Ini ada bunga liar. Nah, bunga liar ini kalau ditata ulang lagi, bunga liar ini akan sangat indah karena coba lihat saja, ini keindahan bunga ini luar biasa. Ya. Tuh. Nah, nanti kita mencoba mengembangbiakan bunga liar ini menjadi tanaman hias yang memiliki nilai manfaat tersendiri. Betul ya. Nah, sahabat, ini bunga liar ya. Bunga liar ini sangat indah sekali. Sangat indah sekali bunga liarnya, lihat. Dan ini bunga ini harus dikembangbiakan, ditempatkan di tempat-tempat tertentu agar nanti indah ya. Oke, sebelah sana. Nah, ini. Nah, mungkin sahabat juga mendengar suara elang ya. Ini elang Jawa. Di sini hewan-hewan langka masih banyak ya. Itu elang Jawa yang sudah langka. Sekarang baru mendengar suara penampakan. Dengarkan suara asli dari alam ini. Nah itu ada elang Jawa ya.
penampakan elang Jawa. Karena di sebelah sana adalah hutan perhutani. Ini adalah hutan perhutani yang betul-betul masih asli ya. Sehingga suara-suara burung liar gitu ya. Termasuk tadi ada elang Jawa, ini sekarang yang sedang berkicau ini masih ada di sini. Mana ya? Tuh tadi di sebelah sana elangnya. Ada 3. Di sebelah sana 1, di sebelah sana 1, dan di belakang saya 1. Ada 3 elang bersaut-sautan. Luar biasa sekali. Ini suara burungnya juga masih jelas. Dengar? Ya, suara burung-burung hutan ya. Suara elang. Indah sekali. Mana gak kelihatan elangnya ya? Mungkin di pohon. Saya mencari elangnya di mana nih? Tadi kelihatannya ada 3 elangnya itu. Ada 3 di tempat yang sama. Tapi suaranya ada kedengar. Di mana ya suara elangnya? Waduh, karena saking luasnya jadi kita tidak bisa menentukan di belah mana posisi elang berada. Ya, baik. Jadi seluas 2 hektar ini mohon saran dan pandangan. Saya lebih cenderung tempat ini dijadikan lembaga sosial untuk tempat pendidikan ya, apakah pesantren, RA, PAUD, SMP, SMK, sehingga masyarakat sekitar bisa menikmati manfaat dari lahan ini, sehingga bisa mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Mohon doa saja dari sahabat-sahabat. Nah, ini suara elangnya mana ya? Duh, ini elang Jawa, elang yang sangat langka sekali. Di sebelah mana ya? Dengar ya suara elangnya ya. Tuh, benar kan? Ada suara elang. Baik, sahabat Gumilar Nur Firdaus, kita sudah mereview seluas 2 hektar ya. Dari pemilik lama ke pemilik yang baru, saya sendiri. Mudah-mudahan lahan ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara. Ya, luas lahan ini silakan kalau ada saran atau pandangan bagaimana cara pengelolaannya, juga peruntukannya, silakan. Ada saran atau pandangan silakan. Apakah umpamanya ini dijadikan lembaga sosial keagamaan, apakah menjadi lahan pertanian atau lahan apa, silakan. Nanti kita pertimbangkan saran-saran dari sahabat untuk pengelolaan lahan yang terbengkalai ini menjadi sebuah lahan yang produktif. Ya, terima kasih atas perhatian dari sahabat-sahabat semua ya, dan terima kasih, mohon doanya agar saya memiliki rezeki yang lebih dari cukup untuk mengelola lahan ini, sehingga kepemilikan lahan yang sekarang ini dijadikan kebarokahan menjadi amal ibadah untuk saya sendiri, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara. Ya, ditunggu di episode berikutnya bagaimana cara mengolah dan bagaimana proses mengolah lahan 2 hektar ini untuk dijadikan lahan produktif.